Saudara putra Presiden Joko Widodo yang juga kader PD Perjuangan Gibran Rakabuming Raka bakal mendukung calon presiden yang sama dengan sang adik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Lalu apakah ini sinyal PSI akan mendukung baca pres PDIP Ganjar Pranowo? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku arah dukungannya pada Pilpres 2024 akan sama dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang dipimpin adik bungsunya Kaisang Pangarep. Padahal, Gibran yang merupakan kader PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres, sedangkan PSI hingga kini belum mengumumkan arah dukungannya. Ya ditunggu aja. Berarti ini masih menunggu dari PSI, dari keputusan Mas Kaisang sendiri ya Mas. Kemarin kan Mas Kaisang bilang Nunggu apa? Nanti arah dukungannya bisa beda atau tidaknya tadi? Sama kemarin. Soal arah dukungan PSI di Pilpres inilah yang ditanyakan ke Kaisang saat bersafari politik di Bandung, Jawa Barat. Masih tak mau membocorkan pilihannya, Kaisang justru meminta wartawan menyebut juga nama Anies untuk jadi pilihan. Deklarasi apa? Dukungan capres. Sekarang, Bu? Ya boleh lebih dekat ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Pak Anies nggak disebut. Mau dukung PSI, mau dukung Pak Anies? Nah, ditanya dulu coba. PSI mau dukung Pak Anies? Enggak, makanya ditanya dulu, tiga dulu. Ulangi lagi. Pak Prabowo. Oh, Pak Ganjar. Pak Anies. Ntar ya. Lantas apakah pernyataan Gibran soal kesamaan dengan adiknya dalam dukungan Pilpres pertanda PSI juga akan mendukung Ganjar dalam Pilpres mendatang? Patut kita tunggu pernyataan resmi dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana membaca arah dukungan keluarga Presiden Joko Widodo dalam Pilpres? Apakah mereka satu suara atau ada yang berbeda, saudara? Kita perbincangkan dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Burhan. Malam Yasir. Ini menarik nih, Gibran bilang dukungan Pilpres ini sama dengan adiknya. Apakah ini bisa kita baca berarti bahwa PSI akan dukung Ganjar? Karena sampai saat ini kan PSI belum menyatakan dukungannya nih kepada capres manapun. Pernyataan Gibran itu sendiri menurut saya juga menarik untuk kita analisis. Karena bagaimanapun Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang sudah terikat untuk menyukseskan capres yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan pada tanggal 21 April yaitu Ganjar Pranowo. Tapi Gibran justru menunjuk pada adiknya yang menjadi Ketua Umum PSI yang berbeda partai dengan PDI Perjuangan sebagai indikator capres mana yang akan Gibran dukung. Nah justru Yasir ketika menyebut capres Gibran adalah capres yang didukung oleh Kaisang adiknya, ini saya melihat ada tanda-tanda capres yang didukung oleh Gibran bukan Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Prabowo Subianto. Pertama ya, munculnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI itu sendiri sudah memberi kode atau sinyal bahwa keluarga Presiden Jokowi itu tidak seluruhnya mendukung capres PDI Perjuangan. Kalau betul Presiden Jokowi dan keluarganya solid mendukung PDI Perjuangan, mengapa Kaisang masuk ke partai selain PDI Perjuangan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat indikasi PSI mulai merapat ke Prabowo Subianto itu terlalu terang benderang. Pertama, pengumuman mereka untuk mencabut kesepakatan atau keputusan mereka sebelumnya untuk mendukung Ganjar pada Kopdarnas beberapa waktu lalu. Nah, mereka memang mengaku masih jomblo secara politik, tetapi elit-elit PSI seringkali hadir dalam acara yang dihelat oleh Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju. Dan terakhir ada pernyataan dari salah satu elit Gerindra yaitu Ketua Harian Gerindra Bung Dasko yang mengatakan sebentar lagi ada Partai Merah Putih yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Prabowo Subianto. Nah kemungkinan besar ini menunjuk pada PSI. Sinyal-sinyal itu kuat ya menurut Anda ya Mas Burhan ya?
kuat. Dan belum lagi ini baru saja di pernyataan Kaisang siang tadi mengatakan dan itu dikutip oleh banyak media bahwa Kaisang mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ini pernyataan verbatim dari Kaisang. Jadi menurut saya ini bukti yang lebih dari cukup untuk mengatakan kemungkinan statement Gibran bahwa capres yang didukung oleh dirinya sama dengan Kaisang itu menunjuk pada Prabowo Subianto bukan Ganjar Pranowo. Tapi apakah kita lihat apakah ini tidak terlalu berani begitu seorang Gibran menyatakan bahwa dia mendukung apa yang menjadi pilihan Kaisang, kemudian menurut Anda Kaisang ini akan merujuk kepada Prabowo Subianto, padahal seperti yang tadi Anda sampaikan sebelumnya bahwa Gibran ini sebagai kader PDIP harusnya mendukung Ganjar Pranowo. Apakah ini menurut Anda tidak terlalu berani begitu dari seorang Gibran menyatakan bahwa dukungan saya soal capres sama dengan adik saya? Nah, memang bisa ditafsirkan ke arah sana, tapi lagi-lagi saya menyebut ini sinyal ya atau kode. Harusnya Gibran dengan firm mengatakan capres yang dia dukung adalah capres yang sudah ditetapkan oleh partainya sendiri. Tetapi justru menunjuk pada adiknya yang sudah punya partai selain PD Perjuangan. Jadi asumsi bahwa capres yang didukung oleh Kaisang Prabowo Subianto itu sudah saya patahkan dengan banyaknya bukti yang tadi saya tunjukkan. Nah, kalau kemudian diartikan apakah Gibran berani, nah saya tidak tahu persis. Menurut saya sih statement Gibran tadi itu semacam prakondisi. Jadi testing the water. Just in case Gibran mengambil langkah yang berbeda dengan keputusan partainya, itu publik tidak terlalu takut atau tidak terlalu kaget. Dan itu sepertinya berkaitan dengan keputusan MK yang segera akan diputuskan berkaitan dengan batas usia minimum yang diuji materi ke MK. Ini kemungkinan besar kalau MK mengambil keputusan untuk membolehkan capres-cawapres di bawah usia 40 tahun seperti Gibran untuk maju, ini pertanda. Nah, pertanyaannya nih Yasir, apakah kalau misalnya MK mengambil keputusan untuk menggolkan gugatan uji materi yang mengurangi batas usia minimum capres-cawapres dan Gibran punya kesempatan secara konstitusional untuk maju, apakah Gibran diambil oleh Ganjar Pranowo sebagai capres ataukah Prabowo Subianto? Jangan-jangan kubu PD Perjuangan merasa kalau misalnya Gibran mau diambil Prabowo, buru-buru diambil duluan karena Gibran adalah kader PD Perjuangan. Nah, ini berbicara soal berani ini dan kita kaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gibran yang bakal mendukung capres yang didukung oleh oleh adiknya Kaisang. Apakah ini juga bisa dikatakan bahwa Gibran berani untuk keluar dalam tanda kutip dari PDIP partainya ini untuk bergabung dengan Prabowo Subianto di koalisi Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres? Lagi-lagi soal berani tidak berani, pertanyaan Yasir lebih tepat ditanyakan kepada Gibran ya, bukan saya ya. Tapi kalau menurut Anda gimana nih nanti peta politiknya? Tapi lagi-lagi kalau kita lihat track record-nya, Gibran punya keberanian untuk itu. Misalnya ya, ketika ada indikasi Gibran ditelepon oleh elit PD Perjuangan supaya ikut menolak kehadiran Israel dalam Piala U20 beberapa waktu lalu, Gibran termasuk sedikit di antara elit PD Perjuangan yang mengatakan tidak. Ya, jadi dia punya track record untuk mengatakan tidak pada permintaan PD Perjuangan dan itu sudah dibuktikan pada kasus Piala U20. Ya, jadi saya tidak langsung mengatakan apakah dia berani atau tidak, tetapi record mengatakan dia punya keberanian untuk itu. Tetapi ini lagi-lagi jangan hanya Gibran ya, Sil. Gibran itu hanya satu representasi dari orientasi dan preferensi politik keluarganya. Jadi menurut saya sih ini lebih menggambarkan hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang kompleks. Lebih dari sekedar urusan Gibran dan Kaisang, tapi lebih merepresentasikan urusan ayahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Kalau seandainya Gibran berani menyampaikan seperti itu, kemudian Kaisang juga sampai saat ini dari PSI juga belum bisa menentukan siapa sebenarnya capres dukungannya. Anda terakhir menurut Anda nih politik seperti apa yang nantinya akan dijalankan oleh Joko Widodo dan juga dua putranya ini?
Ya kalau misalnya Gibran berpasangan sama Prabowo, itu jelas lebih dari sekedar tondo ya atau sinyal. Itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi ya itu memang cenderung mendukung Prabowo seperti yang selama ini muncul di media. Meskipun kader PDIP ya. Iya. Hmm. Jadi, menurut saya terlalu terang benderang ya. Meskipun itu dibantah oleh kedua belah pihak, tetapi laporan utama majalah Tempo clear menunjukkan betapa terutama sejak gagalnya Piala Dunia U20 dan PD Perjuangan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan itu, dan kemudian deklarasi Ganjar yang dianggap kurang melibatkan Presiden Jokowi, sepertinya ada jarak yang memisahkan antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Meskipun itu ditutup-tutupi, tetapi lagi-lagi ujiannya ada dua. Satu, ya, kemana Kaisang memutuskan PSI untuk berlabuh koalisinya. Yang kedua, apakah Gibran bersedia atau tidak menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Nah ini dua pertanyaan besar yang nantinya akan kita tunggu bersama ya Mas Burhan ya. Sedikit aja. Oke, boleh silakan. Ya, jika Kaisang dan PSI memutuskan Ganjar Pranowo dan jika Gibran menolak lamaran sebagai cawapres Prabowo Subianto, berarti hubungan antara PDI Perjuangan dan keluarga presiden tidak seburuk yang disangka banyak orang. Tetapi jika ternyata mereka mengiyakan itu semua, berarti mengkonfirmasi bahwa memang ada jarak yang memisahkan antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Dan Baik. yang keuntungan adalah Prabowo Subianto. Nah kita nantikan bersama nih seperti apa langkah politik yang akan diambil oleh Joko Widodo dan juga dua putranya, baik Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep, jelang pendaftaran nih Capres-Cawapres yang sesaat lagi akan digelar pada bulan Oktober ini. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Burhan. Terima kasih Yasir.